88% kekuatan pikiran bawah sadar atau subconscious mind yang diiringi dengan doa dan keyakinan yang kuat, insya Allah dapat mewujudkan impian atau keinginan kita, guys. Maka dari itu, penting sekali kita dalam mengelola mind, emotional management kita pun dengan spiritual management kita. Pada dasarnya kita mempunyai potensi yang di dalam atau unlimited beings. Mengelola mind, emotional management kita dengan merilisnya, guys. Seperti yang sudah saya sampaikan dan praktekkan pada episode-episode saya sebelumnya. Bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun, guys. Minimal merilisnya 20 kali sehari, every time, everywhere. Oke guys, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa juga tuh guys ikut cucuruki apapun dan bagaimanapun itu ya guys, kun fayakun. Oke guys, enjoy your watching, love. Oleh-oleh saya saat di Turki. Tempo lalu guys. Alhamdulillah ya guys, jadi dengan mengolah kekuatan subconscious mind yang saya alami adalah keinginan untuk ke Turki udah lama, tapi baru kesampaian tuh guys dengan Turkish Airlines. Alhamdulillah. Dan kebetulan airport yang saya singgahi saat di Turki yaitu ada dua airport guys yang saya singgahi, yaitu Airport Internasional, Airport Istanbul Atatürk yang ada di Yeşilköy Bakırköy. Dan kemudian saya yang kedua juga menyinggahi Istanbul Grand Airport, yaitu bandara terbesar di dunia. Jadi Istanbul itu guys ada dua airport ya. Jadi Istanbul Grand Airport ini bandara baru Turki di distrik Arnavutköy di sisi Eropa Istanbul. Alhamdulillah.
Assalamualaikum guys, alhamdulillah sudah sampai dapat kita airport. Google masih bunyi wonderful.
Nah, ini sepanjang jalanan di Turki Istanbul guys. Oke banget deh rasanya kita jalan lihat-lihat pemandangan di sekitar kita, kesibukan orang-orang yang ada di sekitar kita, transportationnya, kemudian toko-tokonya. Pokoknya seru banget deh. Waktu itu saya lagi mau cari lunch guys. Lunchnya naan bread. I like this so much. Nah di ujung sana tuh, kalau sampai ujung tuh udah kelihatan Bosporus guys.
ini Masjid Eyüp Sultan dalam bahasa Turki Eyüp Sultan Camii. Dia terletak di distrik Eyüp, Istanbul, di luar tembok Konstantinopel dekat Tanduk Emas, guys. Bangunan saat ini memang berasal dari permulaan abad ke-19, guys. Jadi kalau kita lihat di sini, di masjid ini terdapat turba sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansyari. Jadi sebuah kompleks Masjid Kulliye dibangun di situs tersebut pada tahun 1458 oleh Turki Utsmaniyah, hanya 5 tahun setelah penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453, guys. Ayub Sultan diyakini telah meninggal selama pengepungan orang Arab pertama di Konstantinopel pada tahun 670-an. Makamnya sangat dihormati oleh umat Islam, guys. Makam berada di sisi utara halaman di seberang pintu masuk utama ke aula masjid. Nah, ini sekarang kita lagi menjalan-jalan belanja souvenir, guys, yang ada di sana. Good lah, guys. Di sana jadi oke banget, ada Kismet Arslan. Souvenirnya juga oke banget, snacknya juga oke, khas Turki. Boleh dicoba kalau ke sana, guys. The Istanbul Museum for the History of Science and Technology in Islam. Museum Panorama 1453, Istanbul, Turki. Istanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Hizmetleri didirikan 15 Juni 1990, guys. Tempat ini sangat keren. Awalnya sih tempat ini hanya saya lihat dalam sebuah film, tapi bisa juga kesampaian melihat tempat ini, guys, dan berkunjung melihat kondisi sebenarnya. Tempat ini dekat dengan pusat budaya dan seni di Istanbul. Di dalamnya ada berbagai kegiatan seperti pameran dan pertunjukan seni. Tapi ada juga kafe, tempat sinar pantulan dari air di sekitarnya. Tempat ini sedikit gelap dan warna yang keluar dari antara dinding menciptakan suasana yang indah. Meski dikecualikan karena tempatnya, guys, ini adalah tempat untuk dikunjungi untuk melihat kartun bersejarah dan pameran karikaturis. Akşemseddin Mehmet atau Akşemseddin Muhammad Syams al-Din bin Hamzah, dalam bahasa Turki Akşemseddin, adalah seorang alim, penyair, dan wali asal Utsmaniyah. Ia adalah guru berpengaruh dan penasehat dari Kaisar Mehmet sang Penakluk. Setelah menyelesaikan pekerjaannya dari gurunya Syekh Haji Bayram Wali, ia mendirikan tarekat Samsiyah Bayramiyah Sufi. Dia menemukan makam Abu Ayyub Al-Ansyari, sahabat Muhammad SAW, yang hilang di Konstantinopel sebelum pengepungan Konstantinopel. Selain tenar di bidang ilmu agama dan tasawuf, Akşemseddin juga terkenal di bidang kedokteran dan farmakologi. Tidak banyak sih referensi tentang bagaimana dia memperoleh pengetahuan ini, guys, tapi orientalis Elias John Wilkinson Gibb mencatat dalam karyanya History of Ottoman Poetry yang dipelajari Akşemseddin dan Haji Bayram Wali selama bertahun-tahun bersamanya. Akşemseddin juga berpengetahuan luas dalam pengobatan gangguan psikologis dan spiritual. Akşemseddin menyebutkan mikroba dalam karyanya Madatul Hayat, The Material of Life, sekitar 2 abad sebelum penemuan Anthony van Leeuwenhoek melalui eksperimen.
Yang ini Chestnut Rustic guys, namanya. Sepanjang jalan di Turki biasanya banyak orang jual itu ya. Chestnut Rustic ini juga ada, ini Chestnut Rustic ya guys. Kemudian selain ini ada juga yang namanya Sorbet Simic ini guys, gurih deh dia. Simic ini bisa dicampur dengan yogurt, cheese, or milk, or tea ya, sebagai breakfast kalian. Nah, breakfast kayak gini healthy deh guys. Ada chestnut roasted, simic, cheese, yogurt, milk, and tea. Yang ini sahrep tea guys. Nah, ini saya lanjut di dekat pantai itu, dekat Seven Fall Hotel and Resorts juga. Yaitu kita barusan melihat fashion show dari pamer jaket kulit atau jaket musim dingin ya, contohnya seperti yang saya pakai ini guys. Tapi di Turki harganya oke, kualitinya good juga. Harganya 3 juta, 5 juta ke atas, ada yang 10 juta ya, begitulah guys. Nah, ini kita antri mau beli es krim tuh guys. Kalau di Turki kan es krimnya tuh delicious ya, yummy banget gitu guys. Tapi sama penjualnya itu kita ada atraksinya tuh, diputer-puter begitu tuh. Es krimnya baru kita diserahin ke kita tuh. Jadi oke banget. Ajib coba deh, enak kok. Delicious es krim Turki. Nah, ini saya menuju Blue Mosque atau Masjid Biru ya, atau Masjid Sultan Ahmet di Istanbul, Turki guys. Kalau kita ke Istanbul, ada Masjid Megah dengan 6 menara yang menjulang tinggi, menjadi satu bangunan paling ikonik kota ini guys. Kalau ke Turki, Istanbul, ada Masjid Megah dengan 6 menara yang menjulang tinggi menjadi satu bangunan yang ikonik ini guys. Jadi hampir wisatawan pada datang ke sini selalu kalau ke Turki. Masjid ini merupakan saksi bisu sejarah kejayaan Kekaisaran Ottoman yang pernah berdiri di negara Turki. Jadi lokasinya juga nggak jauh guys dari Laut Marmara yang membentang luas di sebelah selatan Turki guys. Jadi awal pendirian masjid ini dimulai dari perjanjian damai Sivatorok yang mengakhiri perang 15 tahun antara Kekaisaran Ottoman dan Kerajaan Habsburg. Jadi setelah perjanjian itu Kekaisaran Ottoman mengalami kekalahan saat berperang dengan Persia tahun 1603 sampai 1618 guys. Jadi arsitektur masjid ini megah banget guys. Ada 5 kubah utama, 6 menara, dan 8 kubah sekunder. Arsitektur megah ini dianggap sebagai masjid terbesar terakhir pada periode klasik guys. Arsitek Masjid Biru, Sedeklar Mehmet Aga, menggabungkan elemen arsitektur Islam tradisional dan Kristen Bizantium untuk mewujudkan pembangunan masjid yang begitu megah ini guys. Masjid yang sebenarnya bernama Sultan Ahmet ini guys disebut sebagai Masjid Biru karena interiornya dilapisi oleh lebih dari 20.000 ubin isnik buat tantangan yang mempesona guys. Jadi ubin itu terbuat dari keramik yang berwarna biru dengan desain tulip merah guys. Selain itu lantai 2 masjid juga dicat biru dengan cahaya matahari yang masuk melalui lebih dari 200 jendela kaca patri. Ini saya berada di depan
Hagia Sophia atau dalam Turki disebut sebagai Hagia Sophia guys ya, yang dari museum sekarang udah diubah fungsi sebagai masjid sejak tanggal 10 Juli 2020 kemarin guys oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Pada tanggal 24 Juli 2020 sudah dimulai sholat Jumat di sana. Tetapi meskipun fungsinya sudah menjadi masjid, tetap saja para wisatawan dari seluruh dunia tetap dapat menikmati di Hagia Sophia ini seperti masjid-masjid yang lain seperti Blue Mosque juga. Hagia Sophia dibangun pertama kali sebagai gereja katedral oleh Kekaisaran Bizantium Kristen sejak 1500 tahun yang lalu guys. Kemudian bangunan itu diubah statusnya menjadi masjid setelah penaklukan Konstantinopel oleh Ottoman pada 1453. Lalu status Hagia Sophia diubah menjadi museum pada tahun 1934 dan ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Seiring berjalannya waktu, Hagia Sophia menjadi salah satu tempat wisata yang paling sering dikunjungi wisatawan di Istanbul guys. Jadi perubahan Hagia Sophia dari museum menjadi masjid ini sempat memicu berbeda pendapat, tapi sudah diterima guys dengan baik. Nah ini guys, setelah dari Blue Mosque tuh saya keluar, saya masuk ke souvenir store guys, kerajinan yang ada di Turki. Nilai artistiknya tinggi banget deh, keren-keren banget deh guys, nggak rugi deh kalau mampir di sini. Nah itu yang kalian lihat tuh serba blue nanti ada guys, coba lihat nih. Kerajinannya tuh serba blue kan guys. Nah ini namanya Evil Eye. Menurut kepercayaan Turki sih sebagai tolak bala, kalau saya sih melihatnya sebagai art guys. Nah yang ini dompet khas Turki guys. Ternyata banyak mahasiswa Indonesia yang berada di Turki, dia bekerja di toko souvenir Turki juga guys.
Istanbul Grand Airport itu bandara terbesar di dunia guys, yang dia ada di distrik Arnavutköy di sisi Eropa Istanbul guys. Mengesankan banget guys. Insya Allah kalian menyusul yang belum pernah ke Turki. Halo guys, ini guys saya udah sempat ngerasain tuh waktu ke Istanbul Turki, di Istanbul Grand Airport. Ini bandara terbesar di dunia ya guys. Jadi bandara baru Turki di distrik Arnavutköy di sisi Eropa Istanbul guys. Jadi kalau kalian ke Istanbul Turki, cobain deh ke bandara barunya Turki ya guys. Jadi bandara baru Turki di distrik Arnavutköy di sisi Eropa Istanbul. Jadi selain Atatürk International Airport, ada bandara baru yang terbesar di dunia nih guys, namanya Istanbul Grand Airport.